Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Angriani. Saya dari kelas P1 dalam tugas mata kuliah B-Indo ini Bahasa Indonesia. Saya akan mereview dua buku. Yang satu berjudul Egocentris. Buku ini karya Syahid Muhammad, karya pertamanya. Di dalam buku ini menjelaskan tentang tiga mahasiswa jurusan psikologi yang mereka berteman, tetapi sikap dan sifat mereka tuh saling berbeda. Yang pertama, Patih itu lebih ke sensitif, introvert, egois juga, dan berpikir kritis. Yang kedua itu Pana adalah mahasiswa yang pendiam juga, tetapi dia lebih sensitif atas perilaku orang, dan juga dia tuh terlalu ditekan sama keluarganya, jadi dia tuh terlalu tidak mudah memberikan pendapat ke orang, gara-gara itu dia terlalu takut duluan mungkin ya. Ketiga itu Saka adalah orang yang kayak playboy, terus aktif juga, cuman dia tuh lebih penenang di antara si Pana dan si Pati ini. Kayak si Pana kan cewek, si Pati itu cowok, jadi kayak pasti ada cinlok di antara mereka. Nah si Saka ini yang kayak yang penengah antara mereka, antara kayak jangan nyampe ada hubungan di antara kita bertiga, karena itu bisa merusak pertemanan kita yang awalnya baik-baik saja jadi renggang gara-gara ada cinlok itu. Menurut saya buku ini sangat bagus sih, baik juga ya, bagus sih, soalnya kayak di setiap pembukaannya itu mereka tuh mengisyaratkan puisi-puisi, jadi kayak kita tuh kepo apa sih maksud puisi ini, atau nih kayak gini kayak puisi aja gitu. Tapi ada kurangnya di sini nggak ada penyelesaian antara sikap mereka gitu. Kan kalau dari judulnya Egocentris itu kayak permasalahan dalam cerita dalam mental kita atau tubuh kita. Nah di dalam buku ini nggak ada tuh, kayak mereka tuh kayak cuman ngejelasin kayak antara sikap sama lingkungan mereka bertiga itu. Kayak ada antagonisnya juga, kayak bukan antagonis sih, lebih ke gak sesuai sama harapan si tokoh-tokoh ini. Nah di sini tuh nggak ada kayak antara penyakit mental atau apa, kayak cuman lebih ke pribadian si tokoh-tokoh itu. Udah sih itu doang kalau buku ini ya. Ini berjumlah 300 kalau ini ya 371 lembarannya. Yang kedua ini tentang mereka yang tidak berbahagia. Buku ini menjelaskan tentang dua orang yang latar belakang keluarga sama percintaan itu kayak hampir sama. Yang pertama itu Tom, yang kedua itu Kal. Tom itu sebagai cowok, Kal ceweknya. Mereka itu ketemu di suatu bar di kota Jakarta kalau nggak salah. Tommy itu di situ tuh lagi gundah gara-gara kayak dia tuh mau cerai sama istrinya, gara-gara istrinya tuh udah capek kali ya, karena sikap si Tommy itu lebih ke terlalu bebas. Kayak bayangin dia juga nggak mau punya anak, gara-gara milikin istrinya aja itu udah cukup, sedangkan kan kayak anak itu nambah harmonis aja. Anak itu buat kayak lancar rezeki juga iya, tapi si Tommy itu nggak mau. Nah awalnya si istrinya itu nggak iyahin, tapi kesini mungkin jenuh ya
gara-gara ya jenuh mungkin, jadi dia lebih ninggalin si Tommy ini. Kedua, Kal juga gitu kayak si Tommy, dia juga di situ dia di bar itu kayak pada saat itu dia tuh bukan galau gara-gara pacarnya, tapi lebih ke si bapaknya tuh kayak gay gitu. Bapaknya tuh cerai sama ibunya, dan si Kal ini lebih milih sama bapaknya. Ternyata pas di si Kal umur 17 tahun dia tuh baru tahu kalau si bapaknya itu gay, kayak dia pacaran lagi sama cowok dan tinggal serumah gitu. Nah, pada awalnya si Kal itu mungkin gara-gara ini masih dia belum cukup umur untuk lepas dari lingkungan keluarga yang toksik kayak gini, makanya dia tetap ngejalanin sekolah kayak itu biasa, dan kayak pura-pura nggak tahu itu semua kayak bapaknya sama kekasihnya ini. Nah, di suatu bar itu mereka ketemu, dan untungnya mereka tuh nyambung dan menceritakan satu sama lain, latar belakang satu sama lain. Nah, di sini tuh si Tommy tuh cerita bahwa dia tuh adalah seorang manajer band gitu, manajer ke musik band gitu. Nah, personilnya itu antara ada Sal, Penjo, satu lagi siapa lupa. Nah, yang ini baru si Tommy itu sebagai manajernya. Bandnya bubar gara-gara kayak mereka masih egois, dan kayak egois satu sama lain. Emang kayak awal-awalnya harmonis lah, gimana lah awal-awal hubungan gitu, hubungan interaksinya, tapi kesini-sini kayak ada yang jatuh cinta, nah lupa kena band, lupa fokus. Nah, baru kayak berjalan berapa tahun baru mereka tuh bubar. Nah, lanjut ke si Tommy sama si Kal. Mereka kayak namanya juga pertemuan satu malam ya, mereka nggak cukup buat kayak apa ya ngomongnya, gak cukup tuh buat kayak ketemu. Nah, besoknya mereka tuh kayak biasalah kalau di bar kalau mabok-mabok gitu udah biasa, kayak si Kalnya nginep di rumah si Tommy, terus melanjutkan kayak aktivitas biasa yang kayak lu nginep di rumah temen lu yang nggak bisa kemana-mana gara-gara malu kali ya, malu sama orang rumah. Nah, pokoknya kayak mereka tuh ketemu satu malam satu hari, intinya satu malam satu hari, kayak makan, terus nonton bintang di Bukit Bintang walaupun nggak ada. Terus nah si Kal tuh pulang gara-gara ini. Terus pas lihat pulang pas di rumah, dia tuh ngelihat bapaknya tuh kayak lagi depresi gitu, kayak dia teriak-teriak ngacak-ngacak rumah, sama kayak ada lembab ada ini kekerasan lah di tubuhnya, yang bikin kayak ternyata pelakunya itu kekasihnya itu. Nah, di situ kayak membuat si Kal ini kayak ini nggak wajar, ini kayak saya udah gede, saya bisa nyari duit sendiri, saya bisa tanpa mereka, saya bisa. Nah, gara-gara juga ada si Tommy ini yang kayak ngejelasin kayak gini-gini lah. Nah, dia tuh dia tuh kabur, dia bawa ini. Awalnya dia tuh mau ke rumah si Tommy itu gara-gara si Tommy kayak ngejanjin kayak ya udah kalau apa-apa main ke sini. Mungkin si Kal juga udah srek kali ya sama si Tommy. Nah, pas di rumah si Tommy tuh si Kal ini ngelihat si Tommy lagi dipeluk sama si mantan istrinya, yaitu si Lina. Kirain si Kal itu mereka tuh udah baikan lagi gitu, ternyata belum. Di situ kayak si Kalnya kayak udah pergi ke bar lagi gitu kan, kayak galau lagi. Terus kayak si Tommy tuh tahu bahwa si Kal itu nyamperin kayak, nah dijelasin aja kayak gini. Udah, sekian, terima kasih.